Halo, jumpa lagi teman-teman semua ya. Kali ini kita akan belajar sambil kita juga membedah cara bermain musik dengan baik. Untuk yang baru belajar, pertama-tama wajib untuk melancarkan penjarian, kemudian melancarkan bentuk-bentuk chord. Jadi nanti pada akhirnya bagaimana cara memainkannya. Jadi ada beberapa variasi untuk iringan agar lebih mantap lagi. Oke, langsung saja. Yang baru belajar ya, harus melancarkan penjarian dulu. Oke, untuk pertama ini harus lancar. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kanan, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kalau ini sudah lancar, tangan kiri, tangan kanan, boleh langsung bareng digabung. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Itu dilatih terus sampai benar-benar jarinya terbentuk dengan baik dan tidak ada lagi salah satu jari yang mungkin masih terangkat gini ya. Nah ya, jadi pelan-pelan tapi dirapikan sambil diucapkan atau kita nyanyikan dengan solmisasi. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kalau sudah tempo lambat sudah bagus, nah mulai temponya ditambah. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sampai benar-benar kedua tangan kita, jari-jari kita bisa, temponya bisa diatur dengan baik. Nah, kalau tahap ini sudah bagus, lanjut dengan tahap tetap penjarian tapi mainkan dengan satu oktav ya, satu oktav seperti ini contohnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tangan kanan juga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian kalau sudah benar-benar lancar, oke, ini dekatkan saja satu oktav, langsung bersamaan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian tempo bisa ditambah. Nah, untuk bermain seperti ini tidak hanya nanti untuk satu oktav, tapi bisa juga dimainkan ya sampai 2 oktav, bahkan sampai lebih. Yang penting sudah dapat tekniknya ya, kanan ataupun kiri sama ya. Ulang. Re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si, do, si, do, si, ya. Jadi pada saat perpindahan ini 5 jari sol, kemudian la di sini, si sini. Begitu sudah habis do sini, untuk lanjut jari yang manis, jari ya manis yang ini ya, jari manis langsung sambung. Nah kemudian kembalinya juga saat di do jempolnya langsung masuk. Nah yang kanan juga ya, di sini langsung masuk, kemudian setelah mau pindah ke oktav berikutnya ini jari manis ya. Kalau sininya setelah jari manis jangan ditutup tapi jempolnya ke do ya, kemudian jempol jari manis. Nah,
untuk nanti 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, berapapun itu seperti itu runningnya ya. Kemudian kita cepat saja lanjut kita untuk bermain progressive chord, yaitu perpindahan-perpindahan. Ini juga perlu dilancarkan ya, dengan cara misalkan yang pertama lancarkan dulu seperti ini sampai bisa pelan-pelan dulu, kemudian baru tempo ditambah, kemudian baru bentuk harmoni. Ini bentuk harmoni 4 ketuk, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kemudian kalau sudah terbentuk, kita bisa baca dengan solmisasi ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kita baca si, la, 4, sol, 2, 3, 4, fa, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, re, 2, 3, 4, do, 2, 3, 4. Ini bentuk harmoni ya, jadi bersamaan, boleh juga bareng. Pokoknya nanti cara bermainnya setelah ini ya. Kemudian setelah bentuk harmoni ya, kemudian kita coba bentuk arpeggio. Jadi bentuk arpeggio ya, bisa juga digabungkan. Seperti itu ya. Kemudian setelah harmoni dan arpeggio, setelah harmoni dan arpeggio sudah mulai terbentuk, ini bentuk pertama ya. Kalau chord do mi sol, nanti bisa untuk tangan kanan ini kita latih inversi chordnya. Jadi misalkan do mi sol, kita bentuk khusus tangan kanan, kita mainkan inversi, kita belajar saja pelan-pelan. Untuk misalnya do sama dengan C, do mi sol, do nya ini kita pindah di do yang lebih tinggi, jadi kita ambil dari mi, sol, do nya di sini. Nah, jadi bentuknya. Kemudian bentuk itu tadi, ini bentuk kedua. Bentuk ketiganya kita mulai dari nada mi. Nah, atau sol do mi ya. Jadi kalau dimainkan, nah ini untuk tangan kanan. Kalau mau dibilang wajib ya, ini wajib. Supaya apa? Supaya pada saat bermain lagu ini nanti kegunaannya melodinya itu seharusnya misalnya seperti ini. Itu ada yang misalnya gini, atau juga dia nadanya lebih tinggi. Nah, nanti itu tergantung dari melodi lagu. Misalkan setelah kita lancar, nanti kita mulai tangan kirinya kita juga untuk ini bentuk pertama ya. Jadi bentuk dasar normalnya. Ini lancarkan perpindahan-perpindahan chordnya ya, progresi chordnya. Ini kan masih berurut. Nanti setelah dengan lagu dia akan ngacak kan. Lagu itu kan pindah-pindah. Jadi ini kalau latihan diurut saja dulu nggak apa-apa, sambil diucapkan solmisasi, dibaca do re mi ya. Boleh mainkan 1 ketuk, mainkan 2 ketuk, mainkan 3 ketuk. Nah, nanti sesuai dengan bentuk lagu atau sesuai selera kita.
Kalau kita belajar ya kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau kita sudah kuasai, kita terus ya lanjut. Kemudian yang tadi tangan kanan berlatih harmoni, berlatih inversi chord, berlatih arpeggio ya dengan inversi chord. Kemudian untuk tangan kiri dengan bentuk yang bentuk-bentuk dasar yang ini bentuknya polos ya. Nah, kita mulai bentuk dia dengan 1 oktav. Jadi misalkan do yang biasanya C seperti ini, kita mulai jari kita pakai nada bass. Nah, jadi yang dipencet itu do sama do tinggi dengan sol. Ini saja, do, sol, do. Nah, nanti lancarkannya bisa kita mainkan seperti tadi, do, re, ini 2 ketuk, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa juga seperti ini, si, la, sol, fa, sebelum kita bermain, kita lancarkan semua teknik tadi ya. Bentuk pertama, bentuk inversi tangan kanan. Ini berlaku buat semua chord. Jadi misalkan ini do, begitu re, inversinya re juga kita pelajari. Ya, jadi misalkan do, mi, sol, ya kan, mi, sol, do, mi. Kemudian yang re, ini ada re, fa, dan la. Kemudian pakai fa, la, dan re. Kemudian la, re, dan kemudian fa. Nah, seterusnya seperti itu. Yang mi juga, fa, sol juga, la, si. Nah, supaya apa? Nanti pada saat bermain itu misalkan seperti ini contohnya ya, kita gini. Nah, C-nya karena dekat, ini melodinya kita bisa pakai inversinya. Nah, kita ambil di sini. Jadi do-nya tidak harus jauh di sini, tapi bisa diambil inversi bentuk kedua, ya kan? Nah, kemudian dalam prakteknya nanti pada saat bermain, tangan kiri ini kita bebas. Jadi kita bisa nanti ambil seperti ini. Ini pun bisa seperti ini. Ya. Ini inversinya ini do, mi, sol bisa seperti ini atau bisa juga seperti model tangan kiri. Latihannya supaya jarinya bisa terbuka bagus, enggak rasa kaku atau nyeri ya. Ya, jadi bisa dilatih dulu misalkan tangan kirinya dulu. Ini do ya. Kemudian yang re-nya. Dan seterusnya dimainkan seperti itu. Kemudian untuk yang tangan kanan, berlatihnya pemanasannya mainkan seperti ini. Jadi seperti kebalikannya. Dan seterusnya mainkan sampai benar jari-jari kita itu terbentuk. Dan yang terutama perpindahannya itu kita mau lakukan sesuai selera kita itu sudah mantap. Nah, makanya perlunya dilatih berulang, dilatih terus sampai benar-benar kita pindah-pindah, perpindahannya pun rapi, sudah nggak nyari raba-raba lagi. Misalkan do, kita mau ke sol, langsung sol. Nah, sol ini bentuknya bentuk kedua ya, dari seperti ini menjadi ini. Nah, ini sol. Supaya dia nggak kena kita bentuk. Nah, kemudian
kita re. Nah, kita bisa ambil seperti ini juga, atau gini, atau seperti ini. Nah, nanti kita mau selera yang mana, pilihan kita. Intinya setiap kita pencet, kita tekan, itu sudah chord itu sudah terbentuk dan tidak lagi bingung dengan kita mau apa. Nah, itu semua harus dilatih. Yang pertama kita urut saja seperti do, re, mi, fa, sol, la, ya, si, do, ya. Jadi mau dibolak-balik, kita sudah mulai lancar. Baru kita mulai mencoba untuk mengiring sebuah lagu. Nah, untuk tips sebelum kita bermain lagu, supaya kita juga tidak tergantung dengan partitur atau kita melihat buku. Yang pertama, kita harus mengerti dulu lagunya lagu apa. Kenal dulu sama lagunya. Yang paling bagus, pertama lagu itu kita nyanyikan dahulu, supaya lagu itu sudah ada di kepala kita. Nah ya, atau setelah kita hafal lagu tadi, kita boleh bermain dengan bersenandung saja cukup. Misalnya ya kan, bisa. Nah, itu untuk yang kalau kita untuk mengiring. Yang pertama, kenali lagu supaya tahu progresi chordnya itu mau kemana ya. Kemudian untuk tangan kanan, tangan kiri itu nanti kita bisa mau bentuk yang polos. Ini bentuk polos ya. Nah ya, bentuk polos masih bentuk-bentuk pertama ya. Polos. Nah, tapi kalau kita sudah mulai bentuk yang kanan diinversi bisa, bentuk kedua, ketiga, yang tangan kiri pun kita bentuknya tidak usah diinversi seperti yang tangan kanan, tapi kita mainkan saja bentuknya untuk bass. Ya, cukup inversi yang kanan saja supaya nggak bingung ya. Jadi ini khususnya juga kalau bermain solo. Nah, ini paling bagus tangan kirinya sesuai dengan chord, sesuai nada awal. Yang tangan kanan bisa dibentuk-bentuk inversi boleh. Nah, beberapa variasi iringan supaya lebih oke, lebih mantap. Kita coba dulu ya. Bentuk pertama variasi nomor 1, yang awal kita bisa main polos dulu. Misalnya na 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 na. Ya, ini bermain polos dengan model yang tadi ini tidak hanya mainkan harmoni saja. Jadi kita nanti kalau dalam prakteknya kita boleh pakai keduanya, bisa sesuai nanti ke lagunya atau selera kita. Kemudian supaya variasi dalam iringan lebih bagus, kelihatan profesional ya, lebih pro ya, kita pakai cara kedua dengan model di slide. Jadi slide itu di ya. Jadi misalkan contoh ini bisa dibuat inversi. Nah, biar tidak bingung, slide-nya kita bisa tentukan saja, misalnya misalnya bentuk do ya.
mi re ini dipakai. Biasanya kan tadi seperti ini. Nah, bisa kita seperti ini. Nah, jadi ada di slide. Misalkan itu dipakai awal pertama kita menyentuh. Nah, kemudian keduanya kita polos dulu, ketiganya kita pakai lagi. Nah, untuk slide seperti ini pun bisa dari depan, bisa dari ya belakang, maju atau mundur. Kita latih semua bentuknya. Nanti lama-lama jari kita terbiasa. Kemudian cara yang ketiga kita bisa pakai misalkan chord kita mau pindah kemana ya progresinya. Contohnya misalnya. Nah, misalkan gini. Jadi dimain-mainkan. Nah, jadi prakteknya dicoba semua ya. Jadi mau seperti campur model polos, slide tadi, terus pada saat chord mau dipindah kemana bisa dipakai ya, bisa ditambah mi re dulu. Tadi mi re. Nah, ini bisa nih. Jadi kalau yang polos misalkan, nah kita bisa mainkan seperti ini. Nah, tapi jangan dipakai terus-menerus supaya tidak bosan atau warnanya juga tidak seperti itu terus ya. Jadi divariasi-variasi. Kemudian bisa ditambahkan sedikit melodi seperti tadi misalnya. Melodi tadi itu selama ada dalam tangga nada, area-area chord tadi itu tidak ada masalah. Yang penting ininya itu sesuai iramanya, kemudian chordnya pas, enggak, intinya tidak fales ya, seperti dalam bernyanyi. Kalau sudah fales atau miring, miringnya enggak pas, nah itu berarti perlu dirubah ya. Kemudian kita bisa gunakan juga cara misalkan sebelum kita ke do kita pakai si do re misalkan gini. Nah, kita pakai gini. Ini nih. Jadi mau ke do kita pakai si-nya. Nah, misalnya ke fa ya, kita ambil sebelahnya. Nah, jadi ditambah si baru ke chord tujuan. Misal fa atau sol. Nah, tapi nanti dalam prakteknya semua dicampur ya. Jadi
yang tangan kiri kita bisa mainkan seperti ini. Kalau bentuknya bentuk pertama kita gini aja, do sol mi sol. Jadi misalnya gini. Nah, pada saat jatuh ini yang do ini harus masuk. Nah, kemudian pada saat main satu oktav yang pakai bass gini, ini juga harus masuk. Ya, bassnya harus masuk pada saat. Ya, jadi kalau dibuat iring. Bisa seperti itu juga. Jadi kemudian kalau sudah semua dilatih terbiasa, nah langsung saja dimainkan. Nanti mau seperti apa itu pelan-pelan dulu, tidak usah buru-buru. Kemudian bisa juga lihat contoh-contoh dari pemain-pemain yang ada ya, yang kita lihat. Nanti biasanya itu feeling kita itu akan terbawa sendiri ya, mau kemana, aransemen kemana. Tapi kalau sudah ada lagu ya udah tinggal ikuti lagu saja. Nah, kali ini kita nggak tulis lagu apa karena yaitu kalau sudah dipakein lagu ada aja hak cipta ya. Jadi teman-teman ya berusaha seperti apa, lagu apa, mainkan saja langsung di rumah masing-masing. Kalau ditaruh di YouTube nih semua lagu sudah banyak hak ciptanya nih, jadi repot pilih-pilihnya ya. Oke. Untuk kali ini itu saja yang saya bagikan. Semoga teman-teman bisa belajar, mana yang bisa diambil dipelajari terus, yang kurangnya ya bisa dimantapkan lagi. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di video berikutnya.